kami dari CGP Angkatan 10 nih, dari sekolah kita SMA Negeri 1 Bulumayang, mau mohon izin minta waktu Umi sebentar untuk kita berbincang-bincang beberapa hal. Boleh ya Umi? Siap. Nah, baik ini tentang dilema etika, tentang bujukan moral yang pastinya sering dijumpai oleh kepala-kepala atau pimpinan di instansi-instansi terutama di sekolah. Ya Umi, jadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Umi. Yang pertama, selama ini bagaimana Umi selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pada dasarnya di setiap sekolah sama ya, masalah itu pasti ada gitu ya. Masalah etika ini adalah berkaitan dengan, bisa saja terjadi pada anak dengan teman sejawat, teman sekolah, atau anak terhadap guru, atau bahkan guru terhadap guru pun bisa ya. Ketika terjadi masalah yang berkaitan dengan etika atau dengan moral, itu yang harus kita lihat adalah masalahnya apa sih? Kenali dulu masalahnya Anda. Setelah kita kenali, oh masalahnya ini karena ribut antar kawan misalkan. Terus siapa dengan siapa gitu. Siapa nih yang terlibat, antar kawan atau antar guru atau guru dengan anak, itu yang kita harus lihat. Setelah kita kenali masalahnya, siapa yang kejadiannya dengan siapa, lalu berikutnya adalah fakta ya. Kita kumpulkan nih faktanya apa ada saksi yang melihat, karena kita tidak bisa juga menyelesaikan masalah itu dengan berdasarkan satu orang atau dua orang. Tadi ada fakta-fakta saksi yang melihat kejadian tersebut. Kita kaitkan dengan aturan atau hukum. Dia melakukan kesalahan, kalau kita kan pakai poinnya yang mana nih gitu. Oh poinnya ini. Setelah kita ada kaitan dengan poin, baru kita sama-sama analisa. Oh ya, berdasarkan poin ini, kejadiannya ini dengan ini, siapa dengan siapa, baru kita bisa mengambil satu keputusan. Segala satu keputusan yang diambil tidak bisa kita lakukan dengan spontan, dan semuanya harus perlu dievaluasi di akhirnya. Apakah keputusan kita itu benar atau salah? Jadi tetap di akhir ada evaluasi setelah penyelesaian kasus. Berikutnya Umi, selama ini bagaimana Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Umi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, di sekolah itu ada DP, konseling ya, ada wali kelas, ada bagian kesiswaan. Sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah itu harus berkoordinasi. Makanya tadi saya perlu identifikasi masalah tadi. Setelah kita tahu, kita panggil wali kelasnya. Dan biasanya kepala sekolah orang terakhir yang sudah diberitahu ya. Wali kelas melaporkan BP dengan ada kerjasama berhubungan dengan waka kesiswaan. Tentu mereka konsultasi dengan. Nah itu saya berkonsultasi dengan beberapa kawan yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut, apa keterangan DP, wali kelas seperti apa, wakil kesiswaan seperti apa. Nah itu harus diselesaikan secara langsung, bukan harus lewat surat, lewat apa. Dan itu harus setara komunikasi langsung, kita panggil anaknya yang mempunyai kasus tersebut. Jadi harus ada istilahnya kompromi ya, kompromi di berbagai pihak yang memang berkaitan dengan sekolah saja. Jadi tidak bisa lewat surat, lewat WA atau apa, tidak. Tapi kita harus panggil anaknya, kita harus butuhkan bareng seperti apa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Umi, langkah-langkah apa yang Umi sebagai kepala sekolah lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk penyelesaian masalah dilema etika, langkah-langkahnya. Kalau pada dasarnya sama ya, seperti tadi. Kalau ketika ada identifikasi dulu nih masalah, setelah identifikasi masalah, kita panggil beberapa yang terkait tadi, kompromi lah ya, kompromi secara kolektif untuk apa yang kita ambil. Jadi bukan hanya keputusan
BP bukan hanya keputusan wali kelas, tapi kita dalam satu sekolah itu memang ada SOP yang harus menyelesaikan masalah itu siapa. Nah itu pasti adalah kita selalu bekerja sama dengan berbagai pihak. Makanya itu identifikasikan dulu masalah, kompromi dengan berbagai pihak, instrumen yang terkait. Setelah itu baru kita menyelesaikan secara bersama. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Demikian yang kita langkah-langkahnya. Kemudian Umi, hal-hal apa saja yang selama ini Umi anggap efektif begitu di dalam pengambilan keputusan saat ada kasus-kasus dilema etika efektif gitu. Pentingnya gimana gitu? Apapun masalahnya, ketika kita menyelesaikan masalah itu, apalagi dengan masalah etika, dilema etik dan moral ini adalah terkadang masalah itu bisa berkaitan dengan pihak luar. Ketika ada pihak luar, kita harus juga memanggil warga, paling tidak yang memang yang terdekat, yang mereka paham dengan masalah itu terjadi, kita panggil untuk dimintai dengan idenya atau sarannya harus seperti apa. Dan itu memang harus perlu gitu ya, kita mengambil beberapa saran dari orang-orang. Kalau memang itu berkaitan dengan di luar, dengan ada anak kita dengan warga, paling tidak melibatkan satu warga, komite, bahkan tidak ada saran, kita berkaitan dengan pihak pejabat luar kayak kepala desa. Apalagi sekolah ini tidak terlepas dari lingkungan yang tidak hanya lingkungan sekolah, tapi ada lingkungan desa yang memang mereka punya pemerintahan, kepala desa atau pejabat-pejabat yang ada di desa. Jadi semakin luas, semakin banyak juga orang-orang yang akan kita libatkan, hanya sekedar saran. Apalagi mereka masalahnya di luar. Jadi ketika masalah itu di luar, kita tidak bisa juga memutuskan suatu pihak ya. Tapi apa nih saran mereka, apa saran mereka kalau memang sudah sampai ke ranah hukum, kita juga berkonsultasi dengan pihak-pihak hukum supaya kita dalam mengambil keputusan tidak merugikan anak kita, tidak merugikan satu sisi, tapi kita bisa berlaku adil. Karena keputusan harus bersifat adil dan memang benar-benar real gitu ya, bisa saja tidak merugikan satu sisi atau satu pihak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tantangan pasti ada ya, karena ketika guru misalkan mempunyai masalah dengan siswa, ini ada proses like and dislike, suka atau tidak. Karena kan kadang-kadang anaknya ada yang kesel, udah kita omongin juga terus kesel, ada timbul ini anaknya nakal gitu. Kita sekarang suka itu ya. Nah ketika dalam menyelesaikan masalah itu ada rasa dislike itu ikut gitu. Jadi membuat penyelesaian itu tidak lagi objektif. Nah itu yang harus menjadi tantangan ketika menyelesaikan masalah. Ini ada guru, ini ada siswa, jadi mendengarkan permasalahan itu bukan dari sisi satu, tapi harus dua. Makanya ada pihak luar yang menjadi penetralisir. Oh ini salah, ini benar. Kita manusia ya, pasti kita perlu ada salah ketika kita melakukan sesuatu. Nah itu mungkin perlunya pihak ketiga untuk menjelaskan atau berada pada posisi tengah. Dan itulah kepala sekolah. Harus bisa melihat jelas permasalahan, tidak lagi mencampurkan like or dislike gitu. Bisa membedakan yang iya. Oh ini ada sisi ini nih, pribadi datanya oh nggak boleh. Jadi itu. Tapi kalau hubungan ke masyarakat itu agak susah karena masyarakat namanya umum ketika kita panggil takutnya mereka ada yang disembunyikan, ada apa gitu, dan makanya kita harus berhati-hati karena berbicara dengan etika dan moral ini agak ini ribet, tidak ribet, insya Allah pasti bisa. Baik Umi, untuk pertanyaan selanjutnya, ketika di sekolah itu ada masalah yang berkaitan dengan dilema etika, untuk penyelesaiannya itu apakah ada jadwal tertentu, apakah harus selesai di tempat saat itu? Depend ya, situasional. Ketika masalah itu memang harus diselesaikan segera, kenapa enggak? Tapi bukan spontan. Dalam arti kita tadi perlu identifikasi dulu. Setelah diidentifikasi, ada kerjasama, ada kompromi bersama. Gimana nih? Apakah hari ini harus diselesaikan?
atau nanti kita panggil orang tua ada schedule karena biasanya kepala sekolah atau orang tuanya dipanggil nggak ada di tempat, itu berarti perlu momen schedule tertentu. Tapi kalau memang semua berdasarkan hasil kompromi itu harus sudah Umi ini sudah harus diselesaikan sekarang harus ini, ya kita harus mengambil tindakan tepat dan cepat gitu. Tidak hanya cepat tapi juga tepat. Itu semuanya harus ada kolaborasi di sana. Jangan juga menunda-nunda satu penyelesaian permasalahan karena biasanya akan timbul masalah lagi nih. Jadi maka saya selalu bilang ketika ada masalah selesaikan tepat dan cepat. Selesainya situasional. Betul, ya. betul. Ya. Kemudian Umi ada nggak sih Umi seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini membantu Umi gitu dalam pengambilan keputusan saat kasus-kasus dilema etika di sekolah? Pasti ada karena memang di sekolah itu kan ada konseling. Biasanya masalah itu akan masuk ke orang konseling, ada bapak kesiswaan, bahkan wali kelas yang punya anak nih kan tahu tipe-tipe anak, gitu ya, karakter anak. Nah itu kita bisa mintai bantuan sama-sama menyelesaikan masalah itu. Karena ketika kita mengambil masalah itu dengan berdasarkan diskusi kompromi, insya Allah itu lebih akurat, lebih tepat dalam mengambil keputusan yang tidak ada yang zolimi dalam mengambil satu keputusan. Oke. Ada lagi. Ini terakhir nih. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan Umi tadi, pembelajaran apa yang dapat Umi petik dari pengalaman Umi mengambil keputusan dilema etika? Dari berbagai masalah yang memang terutama dilema etika ini, satu, dalam mengambil keputusan kita harus berhati-hati. Hati-hati dalam mengambil keputusan karena ini adalah keputusan baik dan penyelesaian juga baik gitu ya. Karena baik dengan baik dan akhirnya juga jadi. Yang kedua adalah dalam mengambil keputusan itu ada fakta loh gitu. Tadi hasil kita kumpulkan masalah, terus lalu ada kompromi, ada fakta ya. Itu semua harus kita kaitkan jadi satu. Jangan juga mengambil masalah kadang kita cepet-cepet apanya ternyata kita salah, ternyata dia salah gitu. Ada fakta, ada identifikasi tadi, ada fakta hukumnya apa, poinnya apa. Jadi memang putusan itu berdasarkan juga hukum, tidak katanya ini poinnya ini jelas. Bapak anak-anak saya melanggar poinnya ini yang dilanggar. Dan keputusan itu harus seimbang, tidak menyalahkan anak atau memang pada posisinya ya, memang benar-benar berlaku adil. Keputusan yang diambil harus berlaku adil dan seimbang. Perlu diingat itu. Jadi hati-hati dalam menetapkan keputusan. Keputusan itu juga harus berdasarkan hasil keputusan bersama yang memang sudah disetujui. Dan memang harus menggunakan kompromi dengan berbagai pihak yang terkait yang ada di sekolah. Itu saja. Itu ya, mungkin pelajaran buat kita semua bahwa apapun masalahnya kita tidak bisa berlaku kita merasa betul atau kita merasa anak ini salah, karena semuanya perlu adanya komunikasi, identifikasi masalah, ada fakta yang membenarkan, dikaitkan dengan hukum, ambil evaluasi. Apa sih akibatnya ketika kita mengambil tindakan ini? Akibatnya ke depan. Akibatnya mudah-mudahan bagus. Nanti kita pakai terus. Oke. Ada lagi? Tapi saya juga nggak tahu jawabannya benar atau salah ya. Yang berdasarkan satu kebiasaan yang memang kita lakukan di sekolah. Karena memang ada SOP, ada DP, ada wali kelas, ada wakil kesiswaan, dan semuanya harus kita ikutkan, kita libatkan dalam menyelesaikan masalah. Koordinasi ya. Iya, ada koordinasi ya, gitu ya. Kalau kebetulan saya nggak tahu ya, mudah-mudahan tepat itu saja. Gimana? Tetap semangat ya, Siap, semua ya. Terima kasih banyak Umi. Ini tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah kami ajukan semua dijawab dengan luar biasa. Kami juga dapat pelajaran nih banyak dari sini gitu. Kami mengucapkan terima kasih banyak Umi telah meluangkan waktu dan bersedia untuk kami tanya-tanya. Mohon maaf sudah menunggu waktunya Umi. Terima kasih ya buat semuanya, tetap semangat jadi guru-guru. Amin. Terima kasih Umi. Pak Bu Ning, Bu Dwi, Pak Joko, tetap semangat untuk sekolah kita, kemajuan sekolah kita bersama. Siap.
saya terkait beberapa hal. Sudah membantu saya juga untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara. Ya, sama-sama. Langsung aja ya Bu ya. Ya. Pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral? Ya, yang pastinya kan menjadi pemimpin itu nggak bisa menyenangkan semua pihak. Yang pastinya yang mencari beberapa informasi yang ada, kemudian saya bakalan mengambil keputusan itu mencari yang minim resikonya. Nah, jadi itu sih cara saya. Karena Ibu sadar sebuah keputusan tidak bisa memuaskan semua pihak ya Bu ya, dan mencari yang paling minim resiko. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pastinya ada beberapa langkah-langkah dan trik yang bakalan saya ambil gitu. Kemudian langkah-langkahnya yang seperti apa Bu ketika Ibu lakukan selama ini ketika mengalami dilema? Yang pertama pasti mengumpulkan informasi untuk mempertimbangkan. Yang kedua melibatkan semua pihak yang terkait untuk mendiskusikan, kemudian mendengarkan pandangan yang mereka secara terbuka gitu. Kemudian membuat beberapa daftar pro kontra dari kedua pihaknya itu. Kemudian memperhatikan nilai-nilai prinsip atau dasar untuk mempertimbangkan untuk jangka panjangnya. Dan yang terakhir itu mencari solusi supaya merasa adil untuk kedua pihaknya itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pastinya kita harus mendengarkan semua pihak. Jadi jangan mendengarkan hanya satu pihak saja supaya kita bersikap seimbang gitu, adil. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan terbesar itu pasti ada pihak yang kurang puas ketika kita mengambil keputusan. Jadi tantangan paling besar itu ya Bu, ketika ada pihak yang Kurang merasa puas. ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal Bu untuk penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu bisa biasanya itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Kalau jadwal sih nggak ada, cuma yang pastinya saya memanggil pihak-pihak yang terkait untuk tahu penjelasan dari kedua pihaknya gitu, agar tidak ada kesimpang siuran gitu, jadi jelas. Jadi jadwalnya tentatif ya Bu, tidak ada jadwal tersendiri atau khusus. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ketika pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pastinya ada, karena saya ini ketua yayasan masih punya atasan yaitu pembina yayasan. Jadi saya perlu dapat wejangan dari beliau-beliau karena selaku pembina yayasan. Jadi saya mengambil keputusan untuk sebuah yayasan ini kan nggak mudah ya. Jadinya saya perlu konsultasi mendapatkan wejangan dari pembina-pembina yayasan. Jadi Ibu biasanya berkonsultasi dulu sebelum mengambil keputusan bersama pembina yayasan ya. Oke, pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil saat mengambil keputusan dilema etika? Yang pastinya kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena kita juga tidak boleh ngambil keputusan itu dengan emosional gitu kan. Jadi ya kita harus berhati-hati supaya semua pihak itu tidak merasa kecewa gitu. Cuman ya kalau kita mau bijak 100% kayaknya nggak mungkin ya. Tapi ya itulah
kehati-hatian itu gitu. Harus berhati-hati walaupun tidak bisa memuaskan, tapi setidaknya bisa sedikit memberi kebijakan lah ya Bu ya untuk semua. Oke Bu, itu aja pembicaraan kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Kalau sama-sama. begitu saya pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Koyim. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat seperti yang Anda lihat. Alhamdulillah. Ya, jadi Ibu Koyim, mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Hari ini kami mau mohon izin untuk berbincang-bincang sebentar mengenai beberapa hal disebut. Terima kasih ya Bu sudah mau membantu kami untuk memenuhi salah satu tugas kami dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara. Langsung aja bisa ya Bu ya. Ya, Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral Bu? saat ini emang sangat menarik lah persoalan yang cukup aktual ini antara kita dihadapkan dengan dua hal ya. Jadi dihadapkan dua hal itu antara dilema etika dan rujukan moral. Jadi dalam etika itu terkait dengan siswa yang hadir tepat waktu. Artinya apa? Jadi untuk mendidik karakter siswa supaya dia disiplin ilmu, untuk melatih siswa itu disiplin. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu selama ini Ibu sendiri bagaimana Bu Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua hal yang sangat bertentangan di sini. Jadi dilema etika itu di dalam lembaga pendidikan, jadi sering dijumpai dilema etika dihadapkan dengan satu pilihan. Jadi satu pilihan itu tapi dua-duanya benar. Nah, kalau rujukan moral itu dihadapkan dengan dua pilihan, antara yang satu benar dan yang satu salah. Jadi harus benar-benar kita harus bisa mengambil keputusan yang dua-duanya ini sangat penting. Jadi langkah apa sih Bu atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau selama ini yang saya lakukan itu kita memberikan peringatan kepada siswa, kemudian siswa itu dipanggil, kemudian diberi motivasi supaya anak itu lebih giat belajar dan disiplin. Jadi seperti itu langkah-langkahnya Bu ya. Kemudian Ibu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk masalah itu biasanya kami dari angkatan itu dengan wakil kepala sekolah, kemudian anak-anak kesiswaan, wakil kelas, kami membuatkan itu surat perjanjian kepada siswa yang ditandatangani siswa dan ditandatangani orang tua murid di atas materai. Jadi supaya supaya meminimalisir supaya siswa itu ada pegangan, oh ya ketika kamu kesalahan dia punya surat perjanjian. Iya. Kemudian hal apa saja sih Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etik? Jadi ketika melakukan kebijakan itu saya di sini tidak sendiri ya Bu ya. Jadi saya itu dibantu dengan waka-waka, itu ada waka siswaan, kemudian wali kelas kami, jadi supaya ada saling kerjasama. Jadi tahu apa yang dilakukan oleh siswa itu, lapor kepada wali kelas, kemudian wali kelas melaporkan ke siswaan, kemudian ke kepala sekolah. Jadi saling berkesinambungan antara siswa
guru dan kepala sekolah. Baik Bu, untuk selanjutnya apakah Ibu punya jadwal gitu untuk sebuah penyelesaian kasus etika gitu? Ibu apakah biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal sendiri untuk menyelesaikannya gitu? Kemudian untuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau untuk jadwal itu kami tidak mematok jadwal untuk hari apa ya, tapi cuma biasanya kami lakukan itu mungkin dalam 1 minggu itu dibuat 2 hari, Senin atau hari Jumat gitu. Biasanya kalau kita dibuat jadwal itu misalnya hari Senin, ketika itu kan pelaksanaannya sama dengan berbarengan dengan kegiatan upacara hari Senin rutin ya. Jadi kami kan bisa memantau keadaan siswanya seperti apa, atau bahkan terlambat, tidaknya bisa kami jadi patokan ketika ada hari Senin. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi pastinya setiap keputusan itu saya tidak bisa memutuskan secara sepihak saya sendiri ya. Jadi setiap keputusan itu saya mengambil langkah-langkah, saya mengumpulkan dewan guru, intinya itu wali kelas, perangkat kekesuaan untuk mengambil suatu keputusan bagaimana ini baiknya untuk kedepannya sekolah ini bisa lebih maju. Artinya dewan guru dan tenaga pendidik di sini Ya, itu ini kerjasama ya. kerjasama berperan ya. Baik Ibu, kemudian pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, nah pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang bersifat dilema etika? Jadi untuk pembelajaran atau ibrah yang bisa saya ambil dalam kasus-kasus ini, kami itu merasa ada kepuasan tersendiri ketika untuk mengambil keputusan. Artinya apa? Jadi kepuasan tersendiri itu ketika kita memutuskan suatu kasus itu melibatkan semua pihak. Jadi kami itu rasanya tuh gamblang ketika ada masalah, kita semua pihak kita libatkan. Jadi ada orang tua dari siswa tersebut, kemudian ada wali kelas dan dewan guru yang ada di sekolah ini. Jadi Ibu lebih merasa lega Ya, terlibat karena ya kepuasan tersendiri lah. Iya, Karena kalau saya mau sendiri tuh pasti kan nggak bisa, karena ya ada orang-orang yang membantu saya ya, ada dewan guru itu tadi. Oke, itu saja sih Bu yang ingin kami tanyakan untuk hari ini. Jadi terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, sudah membantu kami, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang. Terima kasih ya Ibu. Ya. Kami tinggal Bu ya. Iya. Assalamualaikum.